Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kota random iya loh. Iya. Masuk iya. Inyo kan buwi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 2 yang membahas tentang transaksi ke dalam jurnal umum dengan metode perpektual dan metode periodik. Pada tanggal 1 Juli 2013, PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC senilai 1.200.000 syarat FOB Destination 3/10 dan N/45 dengan biaya transportasi sebesar Rp100.000. Pada tanggal 4 Juli 2013, PTA mengembalikan barang kepada PTC atas pembelian kredit tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp200.000 dan pada tanggal 8 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PT X senilai 12.500.000 syarat FOB shipping point 2/10 N+13 dengan biaya transportasi sebesar Rp120.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 7.500.000. Pada tanggal 10 Juli 2013, PTA membayar pelunasan atas pembelian barang dagang PTC tanggal 21 Juli 2013. Pada tanggal 15 Juli 2013, PTX mengembalikan barang dari pembelian kredit tanggal 8 Juli senilai 1.330.000 untuk harga pokok penjualan sebesar 600. Pada tanggal 22 Juli 2013, PTA menerima pembayaran dari PT X untuk penjualan tanggal 8 Juli. Pada tanggal 23 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTC senilai 9 juta syarat POP Destination 3/10 dan N/30 dengan biaya transportasi sebesar Rp100.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 5 juta. Pada tanggal 30 Juli 2013, PTA menerima pelunasan dari PTC untuk penjualan tanggal 23 Juli 2013. Dan selanjutnya yaitu jurnal umum perpektual. Pada tanggal 1 Juli, persediaan barang dagang ada di debit sebesar 1.200.000 dan utang dagang pada di kredit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 4, debit sebesar 200 dan persediaan barang dagang sebesar 200. Pada tanggal 8, piutang dagang terletak pada debit sebesar 12.500.000 dan penjualan terletak pada kredit sebesar 12.500.000. APP terletak pada debit 7.500.000 dan persediaan barang dagang terletak pada kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 10, utang dagang terletak pada kredit sebesar 1 juta dan kas terletak pada tanggal 10, utang dagang terletak pada debit sebesar 1 juta dan kas terletak pada kredit sebesar 970 dan persediaan barang dagang terletak pada kredit sebesar 30. Pada tanggal 15, suatu penjualan terletak pada debit sebesar 1.330 dan piutang dagang terletak pada kredit sebesar 1.330 dan persediaan barang dagang sebesar 600 pada debit dan HPP terletak kredit sebesar 600. 22 pada tanggal 22, kas terletak pada debit sebesar 11.170 dan piutang dagang terletak pada kredit sebesar 11 juta 7 11 juta
11.170.000. Pada tanggal 23 piutang dagang terletak pada debit sebesar 9 juta dan penjualan terletak pada kredit sebesar 9 juta. Pada tanggal 23 penjualannya terletak pada kredit sebesar 9 juta dan beban angkut penjualan terletak pada debit sebesar 100 dan kas terletak pada kredit sebesar 100. Dan HPP terletak pada debit sebesar 5 juta dan persediaan barang dagang terletak pada kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 30, potongan penjualan terletak pada debit sebesar 170 dan kas terletak pada debit sebesar 8.770.30 dan piutang dagang terletak pada kredit sebesar 9 juta. Dan selanjutnya jurnal umum metode periodik. Pada tanggal 1 Juli pembelian terletak pada debit sebesar 1.200.000 dan utang dagang terletak pada kredit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 4 utang dagang terletak pada debit sebesar 200 dan nilai pembelian terletak pada kredit sebesar 200. Pada tanggal 8 utang dagang terletak 12 juta. Piutang dagang terletak pada debit sebesar 12.500.000 dan penjualan terletak pada kredit sebesar 12.500.000. Pada tanggal 10 utang dagang terletak pada debit sebesar 1 juta dan kas terletak pada kredit sebesar 970 dan diskon pembelian terletak pada kredit sebesar 30.000. Pada tanggal 15 satu penjualan terletak pada debit sebesar 1.330 dan piutang dagang terletak pada kredit sebesar 1.330. Pada tanggal 22 kas terletak pada debit sebesar 11.170 dan piutang dagang terletak pada kredit sebesar 11.170. Pada tanggal 23 piutang dagang terletak pada debit sebesar 9 juta dan penjualan terletak pada kredit sebesar 9 juta. Beban angkut penjualan terletak pada debit sebesar 100.000 dan kas terletak pada kredit sebesar 100.000. Pada tanggal 30 kas terletak pada debit pada tanggal 8.730 dan potongan penjualan terletak pada debit sebesar 270 dan piutang dagang terletak pada kredit sebesar 9 juta. Dan itulah pembahasan saya itulah tugas saya pada soal nomor 2 kali ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Bang.